di depan handphone. Ada nenek-nenek yang punya TikTok di sini. Anak-anak kecil ditanya sama orang tua mau kemana lotong, jawabannya kamu nanya. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد أكرم بدر في القوم أشراك يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد المصطفى الصادق المصدق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم وعلى محمد الله عليه وسلم مرحبا ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله بركة الهادي محمد يا الله ربي فاجعل موجة معنا يا الله غاية حسن الختام يا الله ابلغ المختار عنا يا الله من صلاة وسلام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله صلى الله على محمد اللهم إنا لنا طمعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وارزقنا جميعا في وسيلتنا إليك فلا تخيبنا يا النبي بالرسول وما جاء به من الدين وتوجهنا بإليك مستشفعين أن يغامر المذنب لله بالغفران والمسيء بالإحسان. Alhamdulillahi ala hadhihi ni'mat wa ashhadu anna sayyidana Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nashiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim wa ba'd. قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قال عليه الصلاة والسلام إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق صدق الله العظيم وصدق رسوله الحبيب النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadratul mukarramin wal muhtaramin yang kita hormati, yang kita muliakan segenap para asatid, para alimil ulama, para hujjat dari Allah Subhanahu wa taala, terkhusus yang sama-sama kita hormati, yang sama-sama kita muliakan guru kita yang akan hadir di tengah-tengah kita semuanya, Ad-Dailullah Al-Habib Muhammad bin Abdurrahman Al-Habsyi, kemudian guru kita Al-Habib Rifki Al-Hamid, kemudian Al-Habib Muhammad bin Mustafa Al-Habsyi, dan juga yang sama-sama kita hormati, yang sama-sama kita muliakan guru kita Kiai Haji Khairuddin Umar SHMPDI, kemudian Kiai Haji Dr. Ahmad Levi Fahrul of Hafidhi MA, Kiai Haji Agus Subhan, Haji Rahmat, Ustadz Madinah Mulki SK, kemudian juga Al-Ustadz Ilham Mahmudin SPDI, dan juga guru kita Kiai Haji Ahmad Syatiri Bakir, dan segenap para asatid, para alim ulama yang lainnya yang mohon maaf saya tidak sebutkan namanya satu persatu, namun hal yang demikian tidak mengurangi rasa hormat, rasa ta'zim saya kepada beliau-beliau. Sama-sama kita angkat tangan kita semuanya, kita doakan guru-guru kita, mudah-mudahan mereka semuanya panjang umur, sehat walafiat, dan Allah senantiasa berikan keberkahan di dalam ilmunya agar senantiasa terus bisa membimbing kita semuanya. Amin ya rabbal
alamin. Dan terkhusus salam hormat, salam takdim saya sampaikan kepada semua jajaran panitia yang telah mensukseskan acara pada malam yang penuh dengan kemuliaan ini. Kita doain juga panitia-panitianya dan siapapun yang terlibat di dalam mensukseskan acara ini malam. Mudah-mudahan semua kebaikan-kebaikan yang menjadi amalan yang membanggakan kelak di hari kiamat ketika berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, enggak panjang lebar yang saya ingin sampaikan pada malam yang penuh dengan kemuliaan ini. Inti daripada peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita bisa lebih kenal lagi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di akhir zaman yang penuh dengan fitnah pada saat ini, berapa banyak di antara hamba-hamba Allah, umat Rasulullah yang mereka enggak kenal dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Qutub Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, beliau mengatakan, "Wa man ta'allaqa bihablil Mustafa la yakhib." Siapa aja hambanya yang dia berusaha nyambungin hatinya dengan Nabi Muhammad, ngenalin dirinya dengan Nabi Muhammad, la yakhib, itu hamba dia nggak bakal rugi. Itu hamba dia layak mendapatkan kebahagiaan dunia sampai akhirat. Banyak banget kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Jangankan ngomongin masalah tentang yang mulia, dari apa-apa yang ada di dalam diri Nabi Muhammad, perkara mulia ketika bersandarkan dengan makhluk yang paling mulia pasti akan bertambah mulia. Sampai hal yang menjijikan, hal yang bikin kita itu hal yang hina kalau bersandarkan dengan Nabi Muhammad, perkara yang hina dan menjijikan menjadi mulia sebab bersandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu contoh, keringat, tahu kita keringat? Keringat kita baunya bau apa? Asam. Rasanya rasa asin. Memang udah pernah nyobain? Keringat yang mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana 'arafan Nabi sallallahu alaihi wasallam qadhahlu ay kal-itir. Keringat Rasulullah laksana seperti parfum, kayak minyak wangi. Nabi kalau jalan di hadapan para sahabat-sahabat, nabinya sudah sampai ujung, wanginya masih ketinggalan di hadapan para sahabat. Dan bahkan Nabi ketika ingin datang kepada sahabat-sahabat, nabinya belum sampai, aromanya sudah sampai di hadapan para sahabat. Sehingga apa? Para sahabat-sahabat mengetahui Nabi akan hadir di tengah-tengah mereka semua, sebab saking harumnya daripada keringat yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan yang mulia Nabi pernah tidur siang di pelataran Masjid Quba. Para sahabat yang menyaksikan Nabi tidur siang di pelataran Masjid Quba sampai badannya mengeluarkan keringat, mereka para sahabat yang tahu lari ke rumahnya masing-masing. Untuk apa? Mereka langsung ngambil botol, mangkok, gelas. Buat apa? Tidak lain dan tidak bukan, mereka berebut di dalam menadahkan keringat yang mulia Nabi Muhammad. Untuk apa keringat Nabi ditadahkan oleh para sahabat? Tidak lain dan tidak bukan keringat yang mulia mereka tadahkan untuk dijadikan sebagai wewangian, sebagai parfum, karena saking harumnya daripada keringat yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kalau keringat kita kira-kira gimana, Pak? Masya Allah, ada ibu-ibu di sini pengen berangkat kondangan, parfumnya pakai keringat suami. Wah, beda keringat kita sama keringat yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Mama kan kadang-kadang kalau pengen berangkat kondangan parfum sampai diguyur, benar. Terus lipstik sampai hidung, wow, omat Bandung. Terus pipinya pakai apa itu mama biasanya? Apa bu? Blow on. Tuh keringat Nabi. Air liur, tahu air liur? Air liur kita bau apa? Coba semua jamaah tangannya diangkat. Amin, 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 amin. Cium, cium. Bau ji. Nabi setiap ingin membuang air liur, air ludah, Nabi terlebih dahulu mendehem. Tahu dehem?
Begitu para sahabat tahu Nabi Mendehem ingin buang air ludah, mereka berebut di dalam menadahkan air liur yang mulia Nabi Muhammad. Ada di sini yang pengen buang air ludah, temennya nangkepin berebut. Nabi ketika para sahabat-sahabat berebut ngambil air liur Nabi Muhammad, mereka tempel kepala, mereka usap ke wajah, mereka seka ke badan. Nabi nggak pernah berucap ini najis, haram, bid'ah, kafir, nggak ada. Nabi dakwah mengislamkan orang-orang kafir. Na'udzubillah min. Mereka para sahabat berebut air liur Nabi Muhammad. Air liur Nabi tapi beda sama air liur kita. Nabi air liurnya yang pertama aromanya seperti minyak misik. Yang kedua air liur Nabi rasanya seperti madu. Dan yang paling dahsyat dari air liurnya Nabi, syifaun likulli da. Air liur tersebut bisa menjadi obat dari berbagai macam penyakit. Banyak riwayat hadis yang menerangkan tentang kemuliaan air liur Nabi Muhammad. Salah satunya Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah kena panah perutnya sampai nembus ke belakang, diludahi sama Nabi langsung sembuh. Sayyidina Abu Bakar kakinya digigit oleh ular padang pasir yang sangat berbisa ketika menemani Nabi Muhammad melakukan perjalanan hijrah, diludahi sama Nabi langsung sembuh. Para sahabat-sahabat pernah terkena sakit panas yang menular, didatangi, ditengoki, diludahi satu-satu sama Nabi. Dan tidaklah air liur Nabi sampai ke kulit itu sahabat, kecuali di detik itu juga sakit panasnya langsung sembuh berkat air liur yang mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Kalau air liur kita gimana kira-kira? Ada teman kita lagi sakit, kita tengokin, bukan teng-tengin buah, malah kita ludahin. Sembuh apa tambah sakit kira-kira? Masya Allah. Tadi nih saya pengen ngasih tips buat jamaah yang hadir, pulang biar pada bawa oleh-oleh ilmu. Amin. Benar di sini sama amin ya. Masya Allah. Apa? Ternyata Pak, Bu, di dalam penelitian dokter-dokter sedunia, di dalam kandungan zat air liur umat Nabi Muhammad itu bisa mengangkat satu penyakit. Ada yang tahu sakit apa yang sembuhnya pakai air liur? Air ludah tahu? Darah rendah. Darahnya semakin cepat sembuhnya, berubah jadi darah tinggi. Assalamualaikum ala Taha Rasulillah Baladallah. Semuanya baca salawat buat Nabi Muhammad. Alhamdulillah Baladallah Alamullah ala Taha. Suaranya mana? Baladallah. Tangannya ada. Awasalah bismillah wa bil hadid Rasulillah wa kulli mujahidillah fi ahlil badr wa salli alaihi ya Rasulullah wa ya Habiballah. Ya Rasulullah, undur ilaika wa isfa' lana. Sama-sama setelah ini baca salawat asbil, niatkan buat saudara kita di Palestina. Allahumma shalli wa ajmil. Ya Allah, jaga saudara-saudara kami di Palestina. Allahumma berikan kesabaran untuk mereka hancurnya. Wa akhrijna min bainihim salibin wa ala. Sama-sama baca satu kali lagi salawat asma yang
Sayyidina Muhammad wa alihi. Takbir. Bagaimana dengan perkara yang mulia dan yang mulia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Taala untuk menyempurnakan dari yang namanya akhlak. Ini kita udah masuk zaman digital. Sebahagian besar manusia pada punya handphone, betul? Ada di sini yang nggak punya handphone? Coba angkat tangan yang nggak punya handphone. Sebagian besar punya handphone. Mau tidur manusia ngeliatin handphone, bangun tidur yang dicari, makan ditemenin sama, kadang-kadang masuk kamar mandi sambil bawa. Ada yang kayak begitu di sini. Masya Allah. Maaf, gara-gara handphone banyak umat muslim yang gak berada di depan handphone. Ada nenek-nenek yang punya TikTok di sini. Anak-anak kecil ditanya sama orang tua mau kemana lotong, jawabannya kamu nanya. Banyak nggak begitu? Dan hati-hati, nggak sedikit regenerasi anak-anak muda sebab handphone. Mereka terjebak cinta menye-menye ala anak alay vs cabe-cabean. Benar? Banyak drama yang dimainkan sama mereka di dalam handphone. Dari mulai Umi Abian, Pipi Mimian, Ayah Bundaan, Ayang Embepan. Ada anak muda yang kayak begitu di sini? Yang mana orangnya? Hati-hati Bu, makanya dijaga handphone anak-anak kita. Jangan mereka terperangkap dengan cinta yang salah. Kalau ada anak kalian pacaran, kalian tahu kemudian membiarkan, dosa bukan cuma untuk anak kalian. Kedua orang tuanya pun akan menanggung daripada dosa anak yang pacaran. Jangankan remaja-remaji, saya pernah baca WhatsApp anak SD kelas 1 chattingan sama pacarnya pakai bahasa Umi Abian. Anak SD kelas 1 cowoknya dia ketik chattingan kepada ceweknya, Umi maafin ya, kayaknya sebentar lagi Abi nggak bisa ketemu sama Umi dalam waktu yang sangat lama. Ceweknya keluarin emot nangis. Tahu emot nangis? Kok Abi jahat? Emang Umi ada salah apa? Apa yang dijawab sama cowoknya? Umi nggak ada salah apa-apa, cuma sebentar lagi Abi mau sunat. Masya Allah. Baru mau sunat chattingannya Umi Abian. Remaja-remaji, tinggalkan pacar kalian. Kalian di mana? Pantes pada kagak ada berkah. Dari hal yang sepele aja pada keblinger. Ulama udah ngajarin juga telapak tangan atas. Ini namanya ta'aduban, beradab, berakhlak, beretika. Itu bisa datengin kebahagiaan dunia. Telapak tangan bawah namanya tabarukan, mengambil barokah, bisa datengin kebahagiaan akhirat. Kalau anak istri pengen dapat kebahagiaan dunia sampai akhirat, lewat wasilah cium tangan anak orang tua istri ke suami. Cium tangannya gimana? Gimana? Lu pada lapar semua? Bolak-balik. Ada anak di sini cium tangan orang tua bolak-balik. Ada istri di sini cium tangan suami bolak-balik. Ketemu sama Habib tangan puter-puter sampai salah urat. Giliran sama orang tua pada cuek-cuek banget. Masya Allah. Praktekin dulu di rumah. Nih coba ini siapa namanya? Apa ini yang baju biru siapa namanya? Ya, biru keluar asing. Coba maju berdua ke atas panggung. Nek. Ini minta contoh, jangan malu-malu kamu. Ya Allah, saling berhadapan satu.
Heru, lu jawabnya kayak ngajak berantem lu. Lu siapa namanya? Aduh. Mado. Nama ahli siapa? Maduri. Ini saya pengen minta contoh cium tangan yang benar, yang pantas. Akhirat dan pada malam hari ini kita ngerayain peringatan Maulid Nabi. Ini acara-acara gabungan ya, benar? Acara musola gabungan. Berapa musola? 3 musola, Masya Allah. Maaf, di akhir zaman ini musola masjid krisis anak-anak muda, betul? Hampir sebahagian besar tempat-tempat ibadah umat muslim diramaikan oleh aki-aki. Benar nggak? Dari mulai yang pukul beduk, aki-aki. Yang adzan, aki-aki. Yang qomat, imam, makmum. Masjid kayak tempat perkumpulan. Anak mudanya pada kemana? Bu, Pak, ajarin anak-anak regenerasi kita buat cinta masjid, cinta musola. Jadikan mereka muadzin. Anak muda kalau jadi muadzin, suaranya enak, tahrim bangunin subuh. Allah, jamaah yang dengar bangunnya semangat. Aki-aki tahrim bangunin subuh. Acolah. Anak muda azan subuh. Waladu khairum minan naum. Sholat lebih baik dari yang namanya aki-aki azan subuh. Terus sholat naun-naun, tidur lagi akhirnya. Ayo sama-sama makmurkan musola kita. Jangan sampai sholat berjamaahnya sepi. Kalau pengen ngelihat satu wilayah dapat berkah atau jauh dari berkah, lihat tempat ibadahnya. Imam bego. Pernah nggak kita ngelihat imam bego? Imam bego, makmumnya siapa? Tolol sama akhir bego. Dia berdiri di tempat imam. Dia bilang ke si tolol dan oon, tolol, oon, gua jadi imam ya. Dia jawab, iya bego. Lo berarti ikutin gua? Iya bego. Akhirnya bego dia berdiri di tempat imam, dia takbir, Allahu Akbar. Tolol sama oon ngikutin takbir, Allahu Akbar. Bego baca Fatihah kelar waladhdallin. Tolol sama oon jawab amin. Permasalahannya udah tahu imamnya bego, dia pakai baca surat Al-Kafirun. Yang mana nih surat kalau yang baca orang bego nggak kelar-kelar, betul? Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'buduna wa la antum 'abiduna ma wa la an 'abidum 'abatum wa la antum 'abiduna ma wa la an 'abidum 'abatum wa la antum 'abiduna ma. Si bego dia bingung gimana caranya nutup surat Al-Kafirun, muter-muter, wala an 'abidum 'abatum wa la antum 'abiduna ma'bud. Akhirnya di belakang si tolol pegel, Pak. Dia teriak, go, lakum. Bego dia baru ingat, lakum benokum waladhdallin. Makmumnya tolol sampai oon pakai jawab amin. Akhirnya si oon dia sadar. Dia nanya ke si tolol, lol, ini perasaan aminnya 2 kali ya. Si tolol pakai jawab, oon, kalau sholat nggak boleh ngomong. Imamnya bego pada belakang, untung gue nggak ngomong. Gara-gara yang sholat berjamaah orang bego, sholatnya pada batal. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan peringatan Maulid Nabi pada malam yang penuh dengan kemuliaan ini, yang pertama, ayo sama-sama kita kenalin diri kita dengan perkara-perkara yang berhubungan dengan Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir, makmurkan musola kita dengan menghidupkan sholat berjamaah. Dengan hal yang demikian, insya Allah hidup kita akan mendapatkan kesenangan dunia sampai akhirat, insya Allah. Mudah-mudahan
sedikit yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadzal minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Alhamdulillah, setelah kita dengarkan wajibul hasanah yang disampaikan oleh guru kita Jagatul Rasul Habib dan Mahbub Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Attas. Tentunya apa yang beliau sampaikan tinggal kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari untuk taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang sama dirahmati Allah,